Bu, Oh nggih pripun? bu niki anak saya kok kayak ini dulu kemasukan peta Oh, Cina. peta Cina tadi habis main. Nggih. Coba saya lihat dulu ya. Bu, coba Bu. Hacing. Oh, alhamdulillah. Itu udah keluar. Alhamdulillah nggih, penanganannya cepat. Alhamdulillah ya Allah. Heeh. Besok lagi jangan panik ya Bu, kalau misal anak-anaknya kemasukan benda-benda asing gitu nggih. Tadi kalau begitu saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak ya. Ibu tadi misal menemukan kejadian serupa tidak panik seperti tadi. Sebelumnya anak Ibu namanya siapa? Namanya Kurnia. Oh, Kurnia. Usianya berapa? 3 tahun Bu. Oh, baiklah. Ini tadi kemasukan partai Cina. Keadaannya stabil buat coba tak cek dulunya. Normal deh, buat nadinya sama ininya juga normal. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penata laksanaan mengenai pertolongan pertama untuk bekal Ibu ke depannya ya. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 10 menit sudah cukup Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Nggih, sudah siap. Oh, baiklah. Jadi pertolongan pertama cedera pada anak ini pengertiannya adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis Bu. Jadi kalau tadi kan gelalahnya belum keluar ya Bu, jadi Ibu juga panik langsung dibawa ke IGD, klinik ini Cemara. Misal nanti kok jaraknya jauh, Ibu bisa mengingat-ingat ini dan menerapkannya di rumah agar lebih cepat selesai penanganannya ya. Terus dapat terjadi di mana aja Bu, dan alat bantunya pun itu sebenarnya juga dari lingkungan kita juga bisa Bu. Yang penting memenuhi kriteria yang ada gitu ya. Nah misal jenis-jenis cedera tadi kan ada kecelakaan, bisa aja tersedak. Terus misal kayak tadi kemasukan benda asing ke hidung bisa. Lalu kemasukan benda di telinga, kan anak juga kadang iseng ya Bu main di telinga terus tiba-tiba kemasukan, itu bisa aja Bu. Terus yang kelima ada luka bakar. Nah di sini pertolongan pertama, kalau misal yang pertama tadi kan kecelakaan. Misal kok ada kecelakaan, Ibu bisa ketika ada memar, Ibu bisa mengompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi ya Bu. Untuk menghilangkan nyeri dapat diberikan obat anti nyeri jika memar semakin parah atau terjadi di bagian kepala rawan atau di bagian kepala ini, bagian atas telinga hingga ke bagian belakang sini ya Bu, itu bisa segera dibawa ke rumah sakit ya. Jika terjadi luka-luka bisa dibersihkan segera dan dihentikan perdarahannya. Membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahannya, lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa. Kemudian diberi tekanan biar darahnya tidak mengucur deras Bu. Selanjutnya jika terjadi misal patah tulang, Ibu bisa membuka dan periksa area yang cedera, lalu perban setiap luka terbuka, balut dan bidai area yang cedera. Selanjutnya Ibu bisa mencari pertolongan kepada tenaga medis dan bisa segera dibawa ke RS, karena kalau patah tulang kan harus penanganannya dari tenaga kesehatan gitu ya Bu. Selanjutnya yang kedua, misal ada tersedak tadi ya. Misal tersedak, bisa Ibu menggunakan dua teknik, yaitu dua. Yang pertama back blow atau letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah, berikan 5 pukulan. Nah di bagian tumit telapak tangan ini bagian anak. Nah nanti misal anaknya ditengkurapin kan, terus habis itu berikan 5 pukulan di gini Bu, di bagian belakang sini ya. Nah pakai ini tumit ini, pakai tumit telapak tangan bagian belakang anak. Terus selanjutnya ada teknik Heimlich maneuver. Nah, bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang. Jadi, Ibu membelakangi anaknya Ibu, lalu Ibu merangkul badan anak seperti ini ya. Terus habis itu ditarik gitu ya. Biar nanti kan menekan agar yang tersedak di bagian sini tuh keluar gitu ya. Masing-masing teknik tadi bisa dilakukan 5 kali dan bisa dilakukan berulang ya. Kalau misal masih tetap ada dan nggak bisa tertangani menggunakan pertolongan pertama, dievaluasi bagian mulutnya Bu, apakah ada masih bahan obstruksi yang bisa dikeluarkan, bisa diambil gitu ya. Kalau misal tidak berhasil baru dibawa ke rumah sakit. Setidaknya Ibu udah melakukan pertolongan pertama tadi ya. Selanjutnya misal ada cedera kemasukan benda asing seperti anaknya Ibu tadi, itu bisa dikeluarkan menggunakan benda yang tumpul. Nanti dimasukkan perlahan, yang tumpul dan lembut gitu ya Bu, biar tidak menambah luka gitu di bagian dalam hitungan, ini juga rawan ya.
Nah itu dipakai benda yang tumpul dan lembut, dikeluarkan pelan-pelan, lalu jika tidak berhasil dibawa ke rumah sakit. Nah misal berhasil, alhamdulillah. Kalau belum berhasil berarti ibu harus selanjutnya dibawa ke rumah sakitnya. Selanjutnya yang keempat ada pertolongan cedera jika kemasukan benda asing di telinga, Bu. Yang pertama itu jika berukuran kecil, cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala mengeluarkan ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lain ditepuk-tepuk dengan tangan, Bu. Jadi misal kok kiri kemasukan benda asing, ya diiniin kepalanya miring ke kiri lalu ditepuk perlahan, ya ditepuk-tepuk biar keluar. Kalau misal ada serangga, gimana? Kalau misal serangga bisa ditetesin minyak zaitun, Bu, ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Hal tersebut bisa dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivasi serangga yang berbahaya di dalam telinga, seperti menyengat atau menggigit. Karena berarti misal ada serangga harus kasih minyak zaitun ya, Bu. Baiklah, kalau misal kemasukan biji-bijian itu bisa dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping atau cotton bud ya. Nah, itu tidak boleh menggunakan air atau minyak ya, Bu, karena menyebabkan biji-bijian mengambang dan akan susah untuk dikeluarkan. Jadi cukup pakai cotton bud aja, dikeluarkan perlahan. Oke, kalau misal penanganan pertamanya tidak selesai, bisa ibu ke rumah sakit untuk tindak lanjutnya, ya. Selanjutnya, misal ada luka bakar, nggak sengaja main api terus kena gitu kan bisa aja ya. Itu bisa dengan dialiri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Nah, selanjutnya jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab. Tutup luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit, bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Kan bersifat adem lendirnya, jadi bisa dioleskan biar agar sensasi panasnya berkurang gitu. Selanjutnya segera bawa ke rumah sakit atau tenaga kesehatan untuk tindak lanjutnya. Cukup sekian pendidikan kesehatan mengenai pertolongan pertama pada cedera pada anak ya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Baiklah, kalau begitu saya coba akan bertanya kepada ibu ya. Kalau misal tadi telinga anak yang kemasukan serangga, Dikasih minyak zaitun. nggih, leres. Mohon benar nggih. Udah cukup, selanjutnya saya akan melakukan pendokumentasian. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Semoga tidak terjadi lagi hal yang seperti tadi nggih. Terima kasih banyak ya, Bu. Selanjutnya jangan panik ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sami-sami.